Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kehidupan pada masa praaksara di Indonesia. Kemarin udah sebagian, kita lanjutkan anak sekalian ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai anak sekalian? Kita lanjutkan bahasan kita mengenai kehidupan pada masa praaksara di Indonesia. Perhatikan anak sekalian ya. Perhatikan, tolong. Nah, ini kehidupan pada masa praaksara di Indonesia. Jenis manusia praaksara, kehidupan sosial ekonomi masa praaksara, aspek budayaan masa praaksara, dan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia ini yang mau kita bahas kesempatan pagi hari ini. Kita lanjut sekalian ya. Ini keadaan alam bumi kita dari awal sebelum ada kehidupan sampai terjadi seperti sekarang ini. Ini pembagian yang sekalian. Ini pembagian zaman dari awal belum ada kehidupan sampai kehidupan dibagi menjadi 4 zaman. Ada Arkozoikum, ada Paleozoikum, ada Mesozoikum, dan ada zaman Neozoikum. Ini pembagian zaman di awal-awal dari adanya kehidupan sampai seperti sekarang ini. Lanjut, ini jenis penemuan fosil manusia purba di Indonesia. Ada Meganthropus, ada Pithecanthropus, ada Homo. Jadi Meganthropus ini manusia Jawa yang besar, Meganthropus paleojapanicus, ditemukan di Sangiran oleh Ponconixual. Pithecanthropus rectus, manusia kera berjalan tegak, ditemukan oleh Eugene Du Bois di desa Trinil ya. Selain ya, Pithecanthropus ditemukan di desa Trinil ya oleh Eugene Du Bois, namanya Pithecanthropus erectus, manusia kera berjalan tegak. Yang terakhir jenis Homo ya, ini ditemukan oleh Terhar dan Oppenut dan diselidiki oleh Ponconixual. Ini jenis fosil manusia purba di Indonesia. Kita lanjut sekalian ya. Ini gambar-gambarnya ini mengenai fosil manusia purba Indonesia. Kita lanjut. Nah, ini kehidupan sosial ekonomi masyarakat praaksara sekalian nih. Diawali masa berburu dan meramu. Nih, masa-masa awal sekalian ya. Cirinya pertama mencari dan mengumpulkan makanan bergantung pada alam, namanya istilahnya food gathering. Hidupnya berkelompok, bertempat tinggal sementara, pindah-pindah atau nomaden, pindah-pindah. Alat mencari berburu dan meramu makanan, ada kapak genggam, alat serpi, alat dari tulang, kayu, pebble, anak panah, dan flag. Ya, ini gambar-gambar asalnya. Lanjut. Masa bermukim dan bercocok tanam ini. Kehidupan bermukim, berdiam atau sedenter, kehidupan bercocok tanam, persawahan, mengumpulkan makanan atau food producing. Nah, ini alatnya, keren ya, ini alat digunakan. Ini alatnya, ya kapak genggam. Hasilnya nih, hasil budayaannya ada kebudayaan Paleolitikum hasil ini, budaya Pacitan, budaya Ngandong nih hasilnya. Ini gambarnya. Berikutnya kebudayaan Neolitikum, ada Kierkemondinger. Ini sampah dapur orang purba dari kulit kerang yang ditumpuk ya. Ini Kierkemondinger, ini sampah dapur orang purba. Abrisaurus, ini goa tempat tinggal orang purba. Ini gambar ya. Kita lanjut. Budaya Neolitikum, ini hasilnya, ini gambarnya. Kapak beliau, kapak atau beliau persegi dan kapak lonjong. Ini hasil kebudayaan Neolitikum sekalian.
Berikutnya kebudayaan logam. Kalian nih. Ada nekara, kapak perunggu. Nah, ini gambarnya kalian. Lanjut ya. Budaya megalitikum. Ini ada menhir, dolmen, sarkofagus dan kubu batu, kubur batu, pundeng berundak. Ini gambar kalian ya. Keterangannya kamu bisa buka buku nanti di buku cetak kalian ya. Kita lanjut. Asal usul sama yang bahasa Indonesia. Nih. Dari Yunan. Asalnya itu dari daerah Yunan. Di hulu Sungai Mekong dan Salween, terletak antara China dan Vietnam. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, penduduk Yunan ke selatan sampai ke Vietnam. Sebagian melanjutkan dengan bercadik sampai ke Malaka dan menyebar Nusantara. Ada dua gelombang sekalian. Gelombang pertama namanya Proto Melayu, Melayu tua. Gelombang kedua namanya Detro Melayu atau Melayu muda. Ya, sekalian ya. Lebih jelasnya nanti kamu bisa baca di buku cetak kalian ya. Kita lanjut. Ini petanya, kalian ya. Peta perjalanan nenek moyang kita. Terakhir, aku tugas kalian. Ini tugasnya. Ada 3 soal yang harus kamu jawab. Bisa buka Google, bisa lihat buku cetak kalian. Dijawab dengan baik. Sampai jumpa lagi anak kalian di PJJ berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.